30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya hormati Dr. Kiai Haji Endang Saiful Anwar, Bapak Lutfi, pembicara kita Bapak Musbidul Falah MA, moderator, satu alumni juga dengan moderator ini di pesantren At-Tahiriyah. Ini banyak satu alumni di YIN Sultan Mullah Hasanuddin. Saya stain ya, stain jadi YIN, metamorfosa jadi UIN. Alhamdulillah, terima kasih pada HMJ Usuluddin yang telah mengundang saya seminar pada hari ini dengan tema relevansi ajaran Al-Quran dalam menghadapi tantangan Society 5.0. Langsung saja dengan singkat karena waktu terbatas. Ada 4 kata kunci yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah ajaran, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah tantangan atau Al-Quran itu sendiri, yang keempat adalah Society 5.0. Ajaran itu berbeda dengan Al-Quran. Ajaran Al-Quran itu berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Ajaran adalah tafsir. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bi al-fadih, al-muftatah bi suratil Fatihah, wal muntaha bi suratil Nas, al-manqul ilaina bit tawatur, ditambah al-muta'abbad bi tilawatih. Itu Al-Quran yang sifatnya universal, yang dikatakan oleh Dr. Kiai Haji Endang tadi bersifat final. Tapi tafsir Al-Quran, ajaran itu bukan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran la yantiq innama yatakallamu bihir rijal, dikutip oleh Dr. Endang tadi. Siapa yang menafsirkan itu tergantung dari keadaan intelektual, tujuan yang menyertainya. Jadi Al-Quran sebagai teks kemudian ditafsirkan oleh seorang mufassir, itu tafsirnya bisa menjadi solusi bagi permasalahan manusia, bisa menjadi restorasi dari keadaan-keadaan yang menyertainya ketika itu. Tapi juga Al-Quran sebagai tafsir dari mufassir itu sendiri bisa menjadi permasalahan. Bukan dia menyelesaikan masalah, tetapi Al-Quran sendiri tafsirnya itu bahkan bisa menjadi masalah, bahkan bisa menghancurkan kemanusiaan. Tafsir Al-Quran itu bisa dieksploitasi secara manipulatif oleh seorang mufassir untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, atau kepentingan apapun yang menyertainya. Itu tafsir. Iblis bisa mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan dirinya.
Dalam cara menafsirkan minimal ada 3 tipologi tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir puritan skriptualis. Yang kedua adalah tafsir liberal. Yang ketiga adalah tafsir moderat, bainahuma. Tafsir puritan skriptualis adalah tafsir yang hanya berpaku kepada teks belaka. Kalau teksnya begitu, ya harus begitu. Fasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Udah orang mencuri, ya harus dipotong. Kalau pencuri tidak dipotong, ini melawan ayat Al-Quran. Ini tafsir puritan skriptualis, di mana teks itu adalah menjadi epicentrum dari setiap pemikiran. Apabila ada pemikiran yang bertentangan dengan teks, bukan bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, karena bisa jadi teks yang dibaca adalah bukan muradullah subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi bisa jadi Al-Quran teksnya itu dipahami demikian oleh seseorang atau seorang mufassir, tetapi Allah menginginkan yang lain. Tafsir puritan skriptualis mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, maknanya adalah motong tangan kalau orang mencuri. Tapi bisa dipahami lain oleh orang yang mempunyai tipologi penafsiran yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna nazzalnal kitaba ilaika litahkuma bainan nasi, apa bihi, bukan bima arakallah. Kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad agar engkau menghukumi manusia, bukan dengannya, bukan dengan bil kitab, tapi bima arakallah, dengan yang Allah berikan pemahaman itu kepadamu. Jadi Al-Qur'annya diturunkan sebagai teks yang bisu, kemudian penafsirannya yatakallamu bihir rijal itu sesuai dengan pikiran daripada Rasulullah ketika itu. Apabila dalam suatu ayat Rasulullah belum memberikan penafsiran, maka pewaris Rasulullah dalam setiap masa memberikan penafsiran, dan bisa jadi penafsiran pewaris Rasulullah dari satu pewaris ulama ahli tafsir dengan ulama yang lainnya itu berbeda dan tidak sama. Lalu mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Karena hakikatul hal yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tafsir itu tafsir liberal. Ini tidak berpaku pada nas, tidak berpaku kepada teks. Minimal ada 4 kaidah yang biasa digunakan oleh para penafsir liberal. Yang pertama adalah al-ibratu bil maqasid la bil alfaz, bahwa yang menjadi norma patokan di dalam kita memahami Al-Quran adalah maqasid, bukanlah lafaz-lafaz yang bisu, tapi maqasidnya. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu nas, itu teks. Orang mencuri, potong tangannya. Maksudnya apa orang mencuri dipotong tangannya? Biar efek jerah bagi yang lain tidak ingin mencuri, karena dia takut kalau dia mencuri akan dipotong tangannya. Maka apabila ada hukuman lain yang membuat efek jerah yang sama selain dipotong tangan, menurut tafsir liberal ini sudah syar'i. Yang kedua yang biasa digunakan kaidah mereka adalah jawazu naskhin nususi bil maslahah, bolehnya mengabsurkan sebuah teks dengan kemaslahatan. Jadi apabila sebuah teks ayat Al-Quran
ini dianggap oleh mereka, orang-orang liberal ini, sebagai teks yang berhadapan secara diametral dengan kemaslahatan, maka ayat Al-Quran ini diabsurkan, dinasakh karena bertentangan dengan kemaslahatan. Misalnya tentang jihad. Jihad bagi orang liberal itu bukan membawa kemaslahatan, tapi membawa keguncangan kemanusiaan, bahkan pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, yaitu genosida dan lain sebagainya. Maka karena ayat-ayat tentang jihad ini bertentangan dengan kemaslahatan versi daripada orang-orang liberal, maka ayat-ayat jihad diabsurkan saja. Itu kaidah yang kedua yang biasa dipakai oleh orang-orang liberal. Kaidah yang ketiga adalah tanqihun nusus. Tanqihun nusus bi'aqlil mujtama' yajuz. Memverifikasi relevansi daripada ayat-ayat Al-Quran dengan logika publik ini boleh. Jadi apabila logika publik mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini kandungannya bertentangan dengan kemaslahatan publik, maka ayat ini pun bisa untuk ditangkih, diverifikasi relevansi. Jadi gak dipakai. Seperti ayat tentang waris. Ayat tentang waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Ini dianggap oleh orang-orang liberal sebagai ayat-ayat yang melawan logika publik. Kalau ayat-ayat ini melawan logika publik, yaitu keadilan yang universal, maka ayat ini juga boleh untuk ditangkih, diverifikasi relevansinya. Ini bisa dijawab oleh kita, tergantung kita berada di posisi mana. Apakah kita berada di posisi tafsir puritan, spiritualis, atau kita dalam tafsir yang nanti ada tafsir moderat yang berada di jalan antara keduanya itu. Kemudian lagi, kaidah yang sering digunakan oleh orang-orang liberal dalam menafsirkan Al-Quran adalah an-nasu idza khalafa al-aqla majazun. Nas apabila dia bertentangan dengan akal, dia adalah metafora saja, dia hanya majaz, bukanlah hakikat. Kalimat itu kan ada kalimat hakikat, ada kalimat majaz. Kalau saya mengatakan aku melihat wanita cantik, di depannya memang ada wanita cantik, itu adalah hakikat. Kalau kita melihat tikus, ada si cantik gitu, itu bukan orang cantik, itu majaz. Mungkin majaz apa ini? Kalau kita mengatakan saya melihat bulan, benar-benar kita lagi melihat bulan, itu adalah kalimatun haqiqah. Kalau kita melihat orang cantik kemudian kita mengatakan saya melihat bulan, itulah kalimat majaz. Maka bagi orang-orang liberal, ayat ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ini dianggap majaz, bukan sebagai kalimat hakikat. Kenapa? Karena bagi orang-orang liberal, api yang sunnatullah, natural of law-nya adalah membakar, itu tidak membakar Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ini ditafsiri majaz oleh orang-orang liberal, bahwa tidak pernah ada kejadian Raja Namrud memegang Sayyidina Ibrahim kemudian dibakar dengan api. Kalimat itu adalah majaz dari bagaimana Ibrahim ketika menyebarkan tauhid kemudian ditentang oleh orang-orang yang berhaluan tidak sama dengan Ibrahim, yaitu Raja Namrud, yang kemudian marah, menangkap, kemudian
membakarnya. Oh, kata orang liberal itu bukan menangkap, tetapi panasnya daripada situasi di mana adanya persinggungan antara Raja Namrud dan rombongannya dengan Ibrahim, itu kemudian kata Allah, ya naru, wahai keadaan yang genting, keadaan yang panas, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah situasinya. Dipahami demikian. Ini bagi mereka ketika mereka sepotong-sepotong memahami ayat, karena memang orang-orang liberal itu sampai sekarang tidak berhasil untuk bisa menciptakan satu tafsir komprehensif dengan metodologi liberal. Tidak ada, mereka hanya menafsiri ayat-ayat yang mereka mau, yang ada hubungannya dengan konteks kekinian, bisa itu pesanan atau bisa itu sesuatu yang menjadi isu-isu yang sensitif. Misalnya tentang kesetaraan gender. Ketika Barat mengkampanyekan kesetaraan gender, genit ini orang-orang liberal. Wah, ini waris antara laki-laki dan perempuan lidzakari mislu hadzil unsayain, ini tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Ini bias gender. Kemudian ditafsiri dengan apa namanya itu sesuai pikirannya, dengan mengkesampingan teks itu sendiri. Makanya Kiai Ma'ruf Amin kemudian mengkritisi para tokoh-tokoh liberal yang walaupun itu muncul dari kalangan Nahdiyin sendiri. Kata Kiai Ma'ruf Amin, idza wujidan nasu fasammal maslahat. Apabila sudah ada nas, disitulah ada maslahat. Kalaulah dianggap secara rasional, misalnya belum masuk dalam kategori rasional, itu dianggap oleh Kiai Ma'ruf Amin rasionalitas kita saja yang belum bisa mencapai itu, karena nasnya sudah begitu nyata ada dan bisa untuk dipakai sebagai norma patokan hukum yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan. Kecuali nasnya itu dalam suatu masalah tidak ada. Ketika nas itu tidak ditemukan, fa idza wujidatil maslahatu fasama syar'allah. Kalau kita cari di Al-Quran tidak ada, kalau kita cari di Al-Hadis tidak ada, padahal permasalahan ini perlu ada penyelesaian, maka yang menjadi tolak ukur adalah kemaslahatan itu sendiri. Apabila itu ada kemaslahatan untuk manusia, maka diambil kemaslahatan itu untuk ditetapkan sebagai syariat itu sendiri. Tapi apabila nas itu sudah ada, fa idza wujidan nasu fasyamma syar'ullah, disitulah syariat Allah ada. Disitulah fasammal maslahah, disitulah ada kemaslahatan. Apabila teks itu sudah ditemukan, maka tidak boleh ketika teks itu ditemukan secara literal dan tidak mungkin mempunyai makna lain selain makna itu. Misalnya aqimus shalah, kemudian dipahami bahwa sholat di situ adalah sebagai ingat saja kepada Allah sudah cukup, karena ada tafsir ayat yang lain aqimus shalah lidzikri, maka ini tidak bisa dipahami karena melawan daripada nas yang lain, yaitu farqa'u wasjudu dan sebagainya, melawan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Society 5.0 yang hari ini sudah diimplementasikan di Jepang, yang mungkin saja nanti akan diimplementasikan di Indonesia, nanti pasti ada tantangan yang akan dihadapi dari sisi sosial, keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Karena ini juga akan berkaitan dengan isu-isu pertahanan nasional. 5.0 akan juga berkaitan dengan isu-isu pertahanan nasional. Bagaimana? Di mana nanti dalam masa 5.0, di mana antara kebutuhan kehidupan manusia dengan teknologi dan komputer yang disebut dengan artificial intelligence
kecerdasan buatan, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat menyatu dalam kehidupan manusia. Misal sehari ini kita mesen jilbab di Shopee, itu yang nganter tukang kurir, papak label segala macam. Kalau nanti pada saat 5.0 yang nganter itu drone, dia bawa barang jilbab kita karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa, Google Map-nya ada, orangnya sudah dipoto, mungkin tidak akan bisa sampai kepada lain orang. Ini berkaitan dengan isu-isu politik di pertahanan negara, di mana apabila nanti kita memesan dari China umpamanya, apakah dia dengan bebasnya mundar-mandir? Bagaimana nasib pedagang-pedagang kita? Bagaimana nasib daripada pengusaha-pengusaha kita ke depan? Kalau kita beli jilbab saja bisa di Cina, dan hari ini kita pesan kemudian langsung datang dengan bawa drone. Kehidupan di surga yang ada di kitab-kitab kuning itu sekarang hari ini sudah dipraktekkan di Jepang dengan konsep hidup society 5.0. Orang Jepang hari ini lampunya nggak usah cetrek-cetrekan kayak kita, manggil-manggil tukang lampu, masang-masang cetrekan, kemudian masang segala macam. Kalau misalnya siang kita matiin, malam kita hidupkan. Dalam masyarakat 5.0 tinggal itu dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian ketika malam dia akan cetrek sendiri, ketika saatnya tidur mati beberapa lampu, tapi ada lampu yang bisa dengan sendirinya dia tetap menyala. Ketika siang datang semuanya itu akan mati sendiri tanpa dicetrek-cetrekin. Kalau kita mau keluar rumah, pintu kita itu akan ngomong, siapkan payung karena hari ini jam 11 akan hujan. Itu kecerdasan buatan yang proses dan diproyeksi sedemikian rupa oleh teknologi yang ada, disatukan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan 5.0. Hari ini masyarakat Indonesia masih berada di dalam 4.0 teknologi. Kita masih euforia dengan HP, euforia dengan Android, euforia dengan internet. Dulu anak santri nggak boleh bawa HP, sekarang bawa HP aja, ya kan? Ini kita masih 4.0. Jepang sudah duluan, Amerika ketinggalan kalah oleh Jepang. Jepang mendahului Amerika dan Rusia dan China di dalam implementasi dan mempraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat mereka 5.0, dan ini sudah berjalan di Jepang. Segala urusan-urusan hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh mesin dan kecerdasan buatan internet itu kemudian disatukan jaringannya. Manusia tetap sebagai pengendali. Manusia dijadikan titik sentral pengendali. Jadi teknologi yang begitu tinggi di Jepang tetap menjadikan manusia sebagai titik sentralnya. Di mana posisi ajaran Al-Quran ketika itu? Apakah ajaran Puritan skriptualis seperti Wahabi itu akan dapat menjawab tantangan zaman, challenge of 5.0? Tidak mungkin. Apakah versi liberal itu, tafsir Al-Quran versi liberal akan bisa menjawab tantangan 5.0? Dia mungkin bisa menjawab, tetapi akan menimbulkan sebuah friksi internal di kalangan muslim yang bisa akan menjadikan menyulut konflik yang tidak berkesudahan, baik secara pemikiran maupun secara fisik. Maka harus dicari sebuah format tafsir yang bisa mengakomodir semuanya, yang bisa mengakomodir tafsir
dari puritan skriptualis gaya Wahabi, kemudian juga yang kontekstual, yang peka zaman, tafsir yang peka zaman, tafsir yang tidak ketinggalan zaman, tetapi tetap memegang dogma Al-Quran itu sebagai hal yang penting yang tidak bisa digeser. Tetapi pada saat yang sama, dogma ini tidak hanya melulu sebagai dogma. Doktrin Al-Quran tidak hanya sebagai doktrin, tapi juga dipadu secara sedemikian rupa dengan hermeneutik. Ini nanti bisa panjang juga kalau sudah berbicara hermeneutik. Ya, waktu saya kuliah S2 tafsir itu tahun 2006 itu lagi gencar-gencarnya perdebatan antara Al-Quranis tentang bagaimana hermeneutik. Bisakah penafsiran yang biasa untuk menafsirkan Bible kemudian ditarik mentah-mentah, taken for granted untuk menafsirkan Al-Quran, di mana kritik riwayat di dalam hermeneutik itu penting. Bagaimana nanti kita mengkritik riwayat Al-Quran? Apakah autentifikasi Al-Quran dapat terjaga dengan teori hermeneutik? Karena kita telah memiliki sebuah cara untuk mengetahui apakah sebuah riwayat ini otentik, tidak otentik, itu dengan ilmu riwayat, dengan ilmu hadis. Kalau ini diriwayatkan oleh lebih dari 4 orang dalam hadis, itu disebut hadis mutawatir, yang la yumkinu tawatuhum alal kadzib, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Ulama lain mengatakan tidak cukup 4, harus 10 wa ma fawqa, 10 ke atas. Kalau sudah 10 riwayat, maka baru itu bisa dikatakan mutawatir, derajatnya akan semi Al-Quran. Kalau yang meriwayatkan hanya 1 orang, hadis ahad, tidak bisa, ditolak. Sedangkan hadis-hadis kita ini kebanyakan hadis ahad. Hadis ahad itu khobar mahtamala sidqa wal kadhiba, kritik riwayat para ahli hadis yang kemudian akan diterapkan misalnya pada Al-Quran. Jangan hermeneutik dulu dari segi riwayat Al-Quran. Ini dari kritik hadis kita terapkan kepada Al-Quran, ini masih bisa berbeda. Buktinya orang Syiah mengatakan ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak dimasukkan oleh Utsman bin Affan. Misalnya tentang kelebihan Ali, kelebihan Fatimah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak akan berbicara tentang hermeneutik karena ini perdebatannya sudah panjang. Tahun 2006 sudah luar biasa perdebatannya, karena saya ini mondoknya ilmu nahwu dan fikih, S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya ilmu tafsir. Setelah lulus jadi ahli nasab. Tinggal nanggung ya. Mondoknya ilmu nahwu dan fikih, S1-nya itu adalah ilmu komunikasi, S2-nya ilmu tafsir, S3 pernah ilmu tafsir tapi capek nggak diterusin. Nah, setelah lulus akhirnya jadi ahli nasab. Ini adalah sebuah tafsir keanehan. Ini luar biasa, udah 30 menit ya. Ini bisa nanti untuk dikembangkan kalau ada dialog, ada pertanyaan. Intinya ini para calon-calon mufassir, ini calon-calon mufassir apa calon-calon musafir ini? Musafir ya. Ini harus bisa, karena masa kalianlah nanti yang akan menghadapi secara real Society 5.0 ini. Hari ini belum diterapkan di Indonesia, walaupun sudah diterapkan di Jepang. Hari ini adalah mungkin lelanja, bahasa Jawanya lelanja untuk
Tetapi al-fiqhul iftiradi kita harus punya jawaban. Bagaimana jika itu sudah diterapkan? Walaupun ada sebuah kaidah yang sangat populer bahwa Al-Qur'anu la'ikun likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu akan senantiasa laik dalam setiap zaman dan setiap tempat. Zaman dan tempat sebagai dzaraf, yang dimaksud adalah madruf, yaitu manusia yang ada di setiap zaman dan manusia yang ada di setiap tempat itu. Majazan mursalan min babi itlaqid dzarfi wa iradatil madruf, bahwa laik Al-Quran itu bagi orang yang ada di setiap zaman. Zaman dulu, zaman 1.0, ketika kita masih berburu untuk makan buru, habis kenyang kita diem lagi, kemudian kalau kita lapar berburu lagi, itu namanya masa 1.0. Lalu kita mengenal bercocok tanam, kita kemudian hasil panen ditaruh, jadi kita tidak mengandalkan berburu. Kalaupun kita lapar, kita nggak usah pergi ke hutan, karena sekarang sudah ada di gudang, dulu gudang lumbung persediaan makanan. Kemudian kita 3.0, di mana industri sudah ada. Ini yang biasanya digiles, diani-ani, kemudian digiles. Tadi sekarang sudah bisa digiling. Itu mungkin masa tahun 80-an, ketika saya bawa sepeda dengan karung untuk pergi ke pabrik beras, ke pabrik giling padi. Sekarang 4.0, di mana segala sesuatu sudah berhubungan dengan internet dan telekomunikasi yang lebih modern. Nanti kita akan menghadapi 5.0. Bagaimana tafsirnya? Yaitu saya menawarkan tafsir moderat. Tafsir moderat antara tafsir skriptualis itu, tafsir literal yang puritan itu artinya murni, kemudian dengan tafsir yang ditawarkan oleh kaum liberal, yaitu tafsir yang bertumpu kepada akal, menomorsatukan akal sedemikian tinggi, kemudian melupakan teks. Kita ambil yang baiknya dari satu sisi, dari sisi lain kita ambil yang baiknya, kemudian kita moderatkan, kemudian kita padukan sehingga menjadi sebuah tafsir yang laikun fi zamani khamsah nuqtah sifr, kata Dr. Kiai Haji Saiful Anwar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Madudin atas pemaparan materinya terkait relevansi apa yang kira-kira ketika nanti kita sudah mencapai society 5.0, apa yang kira-kira kita bakal ambil gitu ya. Tadi sudah dijawab bahwa adalah tafsir moderat. Kita mengambil